Kalau lu penasaran sama laptop Acer yang sering buat desain laptop unik, di sini kita udah ada Acer Swift 5 Aerospace. Nah, sebenarnya Acer Swift 5 itu udah jelas ya, laptop Acer kelas menengah yang ingin mengincar mobilitas sekaligus performa yang oke buat dipakai office use ataupun pekerjaan ringan sampai buat sesuatu yang gak berat lah di laptopnya. Sekarang ada tambahan lagi yaitu Aerospace. Maksudnya apa nih? Cuma bikin mahal aja kah? Sebenarnya sih nggak langsung mahal aja, cuma untuk special edisinya si Acer ini mereka ngebuat inovasi biar laptop yang itu nggak biasa-biasa aja gitu dan tentunya lebih premium. Ya seperti laptop ini si Aerospace-nya ya. Ini laptop tipis dan ringan tapi nggak pakai bahan besi yang ecek-ecek aja sekarang. Makanya nggak setipis biasanya nih dari desainnya. Ini sedikit lebih tebal karena besi yang digunakan itu udah menggunakan aluminium yang dipakai di pesawat penerbangan udara sama luar angkasa gitu cuy. Simpelnya Acer kasih nama bahan itu aluminium aerospace grade gitu. Lebih kokoh ya jelas gitu ya. Punya kekerasan material hingga 75 HV ya. Ya kalian nggak perlu tahu itu apa, tapi ini durable banget. Chassisnya juga udah CNC pula jadi nambah kokoh juga. Dan tentunya bahan dasar aluminium yang diproses kembali jadi bobotnya pun masih cukup ringan yaitu di sekitaran 1,2 kg aja. Ini beneran kerasa jauh ya kualitasnya gitu. Dari flexing laptop aja itu udah minim banget. Di bagian keyboard itu yang biasa bisa kita tekan, ini perlu tenaga lagi biar kerasa fleksibelnya. Dan di area displaynya pun udah nggak fleksibel, nggak oglek-oglek lagi. Ya udah nggak ringkih lah gitu ya. Ini salah satu spesialnya aja dari si Aerospace ini. Terus dari desainnya pun ya nggak mungkin nih dari sini yang lu udah nonton pada itu nggak nyadar kalau stylenya ini tuh udah mahal banget, premium banget ya. Ya kalau laptop ya udah mainan di sisi sampingnya ada warna emasnya, udah jelas itu bukan kelas ecek-ecek lagi. Ini udah pakai anodic luxury gold treatment, jadi emasnya itu nggak sekedar emas tempelan aja, tapi lebih mewah lagi finishingnya. Dan gak cuma di situ aja, di bagian touchpadnya ini juga udah pakai ocean glass punya, yaitu semacam kumpulan kaca yang tersebar di laut itu dan di recycle kembali, jadi untuk menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan cuy. Jadi untuk laptop Acer ini sebenarnya selain dari performa yang ditawarkan sudah cukup tinggi, yang nanti kita bakal bahas lagi, desainnya ini udah mahal sama durable cuy. Jadi yang biasanya itu consider besar buat kalian beli laptop desain bagus ataupun desain mahal, tapi yang biasa itu tingkat kekokohannya kurang gitu ya, di seri ini udah ngasih kenyamanan buat kalian pakai sambil kerja mobilitas cuy. Nah ngomongin soal portnya pun juga udah komplit. Di sisi kanannya ada audio combo jack sama USB A 3.2 Gen 1 dan indikator laptopnya tentunya. Dan di bagian dirinya ada dua USB-C yang support Thunderbolt 4, HDMI 2.1 sama USB 3.2 Gen 1 lagi. Ini nggak pelit dan pengecasannya sendiri sudah menggunakan adapter Type-C 65 watt adapter yang ringkas juga, jadi nggak makan tempat saat dibawa dalam tas. Lanjut displaynya ya, ukurannya ini memiliki ukuran di 14 inci dengan panel IPS di resolusi 2K, rasio layarnya itu di 16:10, jadi extra space secara vertikal, dan akurasi warnanya ini udah mencapai 100% sRGB punya. Ditambah menariknya lagi, si panelnya ini juga udah menggunakan antimicrobial Gorilla Glass sehingga nggak gampang kotoran itu nempel di bagian layarnya cuy. Untuk penggunaan si Acer Swift ini juga udah bisa touchscreen, jadi lu bisa pakai lebih banyak cara untuk penggunaannya. Namun sayang banget ya, di sampel yang gue pegang ini, laptop ini agak sulit buat dibuka layarnya dengan satu jari gitu. Tapi bukan karena jelek juga, tapi gue rasa ini karena penggunaan material high quality sama durable-nya. Hinge-nya itu menjadi satu pengecualian aja sih, yang menurut gue sih is okay lah ya. Ditambah buat webcamnya dia punya resolusi di Full HD, kamera 60 fps juga dengan temporal noise reduction. Jadi noise-nya ini di webcam itu udah lebih jernih lagi cuy, udah lebih oke. Dan buat speakernya punya kelasan DTS audio juga, jadi suaranya udah standar yang oke. Dengan mic yang memiliki fitur AI noise reduction sehingga buat keperluan video conference jauh lebih clear lagi suara kitanya. Selanjutnya soal spesifikasi yang di highlight di sini adalah penggunaan CPU barunya yaitu Intel Gen 12 dengan thermal settingsnya yang lebih baik lagi cuy. Jadi buat si CPU-nya ini Acer udah menggunakan Intel Core i7 Gen 12 i7 1260p pakai seri P ya. Intel menggunakan konfigurasi 4
P-core dan juga 8 E-core di 28 watt dengan TDP-nya itu. Dan CPU-nya ini udah meningkat 47% dari generasi sebelumnya, serta untuk GPU-nya sudah ada ya Intel Iris Xe, ya ini iGPU ya, bukan discrete punya. Lalu untuk RAM-nya dapat 16GB LPDDR5 dan 1TB SSD PCIe Gen 4. Tapi sebelum kita lanjutin lagi pembahasan thermalnya, mending kita cek dulu aja hasil benchmarknya. Nah, persoalan thermal sekarang di laptop setipis ini juga udah menggunakan 2 buah fan di bagian kiri kanannya. Dan otomatis dari seri Swift pendahulunya yang hanya menggunakan 1 buah fan aja, ini sebuah peningkatan performa yang cukup drastis cuy. Apalagi untuk suaranya itu hampir jarang banget keluarin suara kenceng. Yang mana ini sih aman banget untuk si thermalnya. Dan untuk penggunaan baterainya pun ini juga perlu disampaikan ke kalian lagi kalau si laptop ini, si Acer Swift 5 ya, Aerospace ini masuk dalam jajaran Intel Evo yang salah satu requirement itu wajib bisa tahan baterainya hingga 10 jam. Dan ini laptopnya tergolong awet cuy. Di sini udah kita tes tahan lama juga untuk browsing hingga 6 jaman tanpa colok baterai itu masih kuat. Kalau ngomongin soal konektivitas udah terupdate ya, ini Wi-Fi 6 udah ada, Bluetooth 5.2 juga udah ada. Udah aman buat konektivitas kan, nggak bakal bermasalah juga. Dan buat kesimpulan gua dari laptop premium Acer ini seperti pendahulunya aja ya. Ini sebuah laptop premium yang mungkin lu bisa beli dan pakai hariannya. Asik buat dipakai buat software kantor kayak Word dan kawan-kawannya. Dan buat ngedit video ataupun foto tipis-tipis masih boleh-boleh juga karena masih kuat ya. Atau sekedar buat nonton film aja udah enak banget, udah 100% sRGB. Ya gue bisa bilang ini paketan laptop premium yang affordable ya. Kayak kalau misalnya kita bicara soal harga untuk si laptop ini, SKW7 yang gue pegang ini cuma di harga 21 jutaan aja. Yang i5-nya itu cuma di 18 jutaan doang gitu ya. Yang tentunya lo dapat Intel Gen 12 seri P, bukan seri U-nya. Terus RAM-nya udah 16GB, asik buat multitasking, dan pemilihan storage-nya yang bener-bener gokil untuk si Acer Swift 5 ini. Yang mana udah menggunakan SSD berkecepatan 6000 Mbps yang untuk read-nya ini mana ngebut banget ya. Ya kurangnya sih paling ini bukan laptop gaming aja sih, udah cuy. Ya gitu doang. Jadi oke, mungkin itu aja dulu untuk pembahasan gua dari laptop produktivitas ataupun laptop mobilitasnya si Acer Swift 5 Acer Swift 5 Aerospace ya, gue agak lupa namanya. Tolong bantu share juga video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh sebuah laptop yang dipakai buat kerja, jalan-jalan itu enak. Dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar bawah sini. Sama follow semua sosial media kita kalau di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga Discord yang semua linknya di terakhir. Yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye-bye.